Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas UTS. Mau tahu kan anggotanya siapa saja serta materinya apa saja? Tonton video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Kami dari kelompok 4, kami akan mempresentasikan materi-materi mata kuliah interaksi manusia dan komputer, dan saya Linmu Azizah akan mempresentasikan materi yang berjudul pendahuluan. Pengertian interaksi. Interaksi adalah komunikasi dua arah antara manusia dan sistem komputer. Dan definisi interaksi manusia dan komputer. Interaksi manusia dan komputer adalah sebuah hubungan antara manusia dan komputer yang mempunyai karakteristik tertentu untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan menjalankan sebuah sistem yang bertopengnya sebuah antarmuka atau yang disebut interface. IMK dalam konteks kerja dan tugas user melibatkan desain, implementasi, dan evaluasi. Human Computer Interaction HCI atau juga bisa dengan IMK merupakan studi tentang interaksi antara manusia, komputer, dan tugas. Bagaimana manusia dan komputer secara interaktif melaksanakan dan menyelesaikan tugas, dan bagaimana sistem interaktif itu dibuat. Kenapa kita perlu mempelajari IMK? Untuk memungkinkan kita dalam merancang produk-produk interaktif yang mendukung manusia bekerja dalam kehidupan sehari-hari. Mengembangkan produk yang dapat digunakan agar mudah dipelajari, efektif digunakan, memberikan pengalaman yang menyenangkan. Dan ada banyak desain di sekitar kita yang dapat menyebabkan masalah bagi pengguna. IMK meliputi ergonomi dan faktor manusia. Ergonomi. Secara tradisional, ergonomi memfokuskan pada karakteristik fisik mesin dan sistem dan melihat unjuk kerja atau performance dari user. Faktor manusia. Faktor manusia merupakan studi tentang manusia dan tingkah lakunya dalam menggunakan mesin, alat-alat teknologi dalam menyelesaikan tugas. Yang terlibat dalam IMK ada psikologi dan ilmu kognitif, ergonomi, sosiologi, ilmu komputer dan teknik, bisnis, desain grafis, dan lain-lain. User adalah siapa saja yang terlibat dalam menyelesaikan tugas dengan menggunakan teknologi. Komputer adalah teknologi dari desktop sampai sistem komputer besar, baik dari sistem pengontrolan proses atau sistem embedded. Sistem ini mencakup yang non-komputer maupun orang lain. Interaksi ada interaksi langsung dan tidak langsung. Interaksi langsung, dialog dengan feedback dan kontrol dari performance tugas. Yang tidak langsung adalah proses, background, dan batch. Seperti apakah interface yang baik? User interface lebih dari apa yang manusia lihat, sentuh, atau dengar. User interface mencakup konsep kebutuhan user untuk mengetahui sistem komputer dan harus dibuat terintegrasi ke seluruh sistem. User interface tidak cukup hanya berpenampilan bagus, tetapi harus dapat mendukung tugas yang dilakukan manusia dan dibuat menghindari kesalahan-kesalahan kecil. Komputer dan peralatannya harus didesain sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan dan dapat membantu manusia dalam pekerjaan sehari-hari. Usability adalah atribut kualitas yang menjelaskan atau mengukur seberapa mudah penggunaan suatu antarmuka atau interface. Usability diukur dengan 5 kriteria. Learnability, yaitu mengukur tingkat kemudahan melakukan tugas-tugas sederhana ketika pertama kali menemui suatu desain. Efisiensi, mengukur kecepatan mengerjakan tugas tertentu setelah mempelajari desain tersebut. Memorability, melihat seberapa cepat pengguna mendapatkan kembali kecakapan dalam menggunakan desain tersebut ketika kembali setelah beberapa waktu. Errors, melihat seberapa banyak kesalahan yang dilakukan pengguna, separah apa kesalahan yang dibuat, dan semudah apa mereka dapat menyelesaikannya. Satisfaction, mengukur tingkat kepuasan dalam menggunakan desain. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang faktor manusia. Faktor manusia ada aspek dalam sistem komputer, aspek hardware, software, dan brainware. Kegiatan memudahkan manusia adalah kegiatan yang cukup sulit karena manusia menggunakan panca inderanya. Panca inderanya itu terdiri mata, benda, ukuran, warna, bentuk, kepadatan, dan tekstur, telinga, nada, warna, nada, pola titik nada,
intensitas, dan frekuensi. Hidung membedakan bau, lidah membedakan rasa, manis, kecut, pahit, dan asin. Kulit merasakan tekanan dan suhu. Terus ada kecakapan manusia dan komputer. Kecakapan manusia terdiri ada intonasi, intuisi, kreativitas, adaptasi, kesadaran serempak, pengolahan abnormal atau perkecualian, memori asosiatif, pengambilan keputusan, dan non-deterministik, pengandalan pola, pengetahuan duniawi, kesalahan manusiawi. Ada kecepatan komputer, terdiri dari kalkulasi akurat, deduksi logika, aktivitas perulangan, konsistensi, multitasking, pengolahan rutin, menyimpan dan pemanggilan kembali data, pengambilan keputusan deterministik, pengolahan data dan pengolahan domain, dan bebas dan kesalahan. Istilah dalam penglihatan atau visual, luminaire dan kontras. Luminaire banyaknya cahaya yang dipantulkan oleh permukaan objek. Semakin besar luminaire sebuah objek, rincian objek yang dapat dilihat oleh mata akan semakin bertambah. Kontras, selisih antara luminaire objek dengan luminans latar belakang. Nilai kontras dapat positif atau negatif. Nilai kontras negatif akan membuat objek tidak nampak. Kecerahan tanggapan objektif pada cahaya. Tidak ada kaitan dengan luminar dan kontras, namun luminas dapat berimplikasi pada kecerahan. Sudut dan ketajaman penglihatan. Sudut penglihatan visual angle. Sudut yang bentuk antara objek dengan mata. Ketajaman penglihatan visual acuity. Sudut penglihatan minimum ketika mata masih dapat melihat sebuah objek dengan jelas. Medan penglihatan sudut yang dibentuk ketika mata ke kiri jauh dan ke kanan terjauh. Daerah 1 penglihatan binokuler, daerah 2 penglihatan monokuler kiri, daerah 3 penglihatan monokuler kanan, daerah 4 daerah buta. Penggunaan warna yang efektif. Aspek psikologis, hindari menggunakan warna berikut secara sama seperti krian, magenta, dan kuning karena dapat menimbulkan kelelahan mata. Hindarkan warna biru untuk garis tipis, teks, dan bentuk kecil, sebab sistem penglihatan ketika tidak disiapkan untuk rangsangan yang tajam, rincian, dan pengolahan pendek. Pertimbangkan warna tajam untuk menentukan usia tua. Warna akan berubah jika arah cahaya sekelilingnya berubah dan juga akibat menampakkan dan penurunan kontras. Perubahan warna yang dapat dideteksi bervariasi untuk warna yang berbeda. Merah dan ungu sukar deteksi berbanding dengan kuning, hijau, atau biru. Hindarkan warna merah dan hijau dalam skala besar pada tempat berseberangan. Warna yang cocok adalah biru kuning. Dan penggunaan warna yang efektif. Opsi psikologi lanjutan. Warna berlawanan yang dapat digunakan bersama misalkan merah, hijau, dan biru. Kuning, konspirasi, hijau, biru memberikan citra jelek. Hindarkan perubahan warna tunggal untuk menolong menggunakan dengan keterbatasan dalam penglihatan warna. Aspek kognitif. Jangan menggunakan warna secara berlebihan. Menggunakan warna ditunjukkan untuk menarik perhatian atau untuk mengelompokkan informasi. Manfaat itu akan hilang jika warna yang digunakan terlalu banyak. Waspadalah terhadap manipulasi warna yang secara tidak linear. Kelompokkanlah elemen-elemen yang sering berkaitan dengan warna latar belakang yang sama. Penggunaan warna yang efektif. Aspek kognitif. Warna yang sama membawa pesan yang berupa kecerahan dan situasi akan menarik perhatian. Urutkan warna sesuai dengan posisi spektralnya. Warna hangat, panjang, gelombang besar dapat digunakan untuk menunjukkan arah tindakan. Biasanya warna yang sangat digunakan untuk menunjukkan adanya tindakan atau tanggapan yang diperlukan. Warna yang dingin dapat dipakai untuk menunjukkan status atau informasi latar belakang. Ada memori manusia, sensory storage, dapat dipandang sebagai sekumpulan register penyangga komporer. Informasi yang masuk akan dinyatakan dalam bentuk tak terproses atau tak terkodekan. Informasi disimpan dalam bentuk fisik dan bukan dalam bentuk simbolik. Short-term memory dapat dipandang sebagai penyimpanan temporer. Informasi yang masuk akan dinyatakan dalam bentuk terkodekan, bukan dalam bentuk fisik. Informasi disebut sebagai working memory. Long-term memory. Informasi yang masuk melalui kesadaran penuh disebut proses belajar atau lewat proses.
bawah sadar yang terjadi berulang-ulang, berbasis sistematik dan akses secara asosiatif. Sifat penyimpanannya sukar dilupakan. Pendengaran telinga. Kebanyakan manusia dapat mendeteksi suara dalam kisaran frekuensi 20 Hz sampai dengan 20 kHz. Selain frekuensi, suara juga dapat bervariasi dalam hal kebisingan, dinyatakan dengan satuan dB atau desibel. Bisikan sama dengan 20 desibel, percakapan sama dengan 50 sampai 70 desibel. Kebisingan lebih kurang 140 desibel menyebabkan kerusakan telinga. Sentuhan. Sensitivitas sentuhan lebih dikaitkan dengan aspek ergonomis dalam sebuah sistem. Contoh, keluhan pada saat menggunakan papan ketik yang harus dilakukan penekanan cukup berat atau malah terlalu ringan. Pemodelan sistem pengelolaan. Baik manusia, komputer masing-masing mempunyai piranti masukan, sistem pengelolaan dan piranti keluaran. Dimulai manusia menggunakan piranti masukan, misalnya papan ketik atau mouse untuk memasukkan data atau memilih menu. Kemudian hasilnya tampil di layar menampilkan sehingga dapat mengerti oleh manusia. Keluaran komputer atau dipantau sensor-sensor dalam diri menggunakan biasanya penglihatan dan pendengaran untuk dilewatkan ke sistem pengolahan kognitif yang ada dalam tiap diri manusia. Keluaran dari sistem pengolahan ini adalah tanggapan menggunakan yang sesuai dengan apa yang ia lihat pada layar tampilan. Ada pengolahan secara sadar atau otomatis. Pengolahan manusia dibagi dua, pengolahan secara sadar dan pengolahan otomatis. Pengolahan sadar terjadi ketika rangsangan dapat dibawa sebagai intelektual dan memerlukan beberapa waktu untuk menghasilkan tanggapan sesuai. Pengolahan otomatis berlangsung secara refleks dan hanya memerlukan waktu yang sangat pendek. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya Bakti Kusuma. Menjelaskan tentang ragam dialog. Kita mulai dari definisi ragam dialog. Secara umum, dialog itu sendiri adalah proses komunikasi antara dua atau lebih agen. Kemudian pengertian ragam dialog adalah cara pengorganisasian berbagai teknik dialog interaktif yang memungkinkan terjadinya komunikasi antara manusia dan komputer. Tujuan perancangan interface dengan berbagai dialog pada dasarnya adalah untuk mendapatkan satu kriteria yang sangat penting dalam pengoperasian sebuah aplikasi, yakni aspek ramah dengan pengguna atau user friendly. Sifat-sifat ragam dialog itu sendiri, yang pertama, inisiatif. Inisiatif merupakan sifat dasar dari sembarang dialog, karena inisiatif akan menentukan keseluruhan ragam komunikasi, sehingga dapat ditentukan tipe-tipe pengguna yang dituju oleh sistem yang dibangun. Inisiatif dibagi dua. Yang pertama, inisiatif oleh komputer, yang kedua, inisiatif oleh user atau pengguna. Dalam inisiatif oleh komputer, pengguna memberikan tanggapan atas prompt yang diberikan oleh komputer untuk memasukkan perintah atau parameter perintah. Sebaliknya, inisiatif oleh pengguna mempunyai sifat keterbukaan yang lebih luas. Pengguna diharapkan memahami sekumpulan perintah yang harus ditulis menurut aturan sintaksis tertentu. Yang kedua, ada keluasan. Karakteristik penting dalam mencapai keluasan suatu sistem adalah bahwa sistem harus menyesuaikan diri dengan kerangka sistem yang telah ditetapkan oleh perancang sistem. Keluasan juga dapat dilihat dari adanya kesempatan bagi pengguna untuk melakukan customizing atau menyesuaikan dan memperluas antarmuka dari sebuah sistem untuk memenuhi kebutuhan pribadinya. Yang ketiga, kompleksitas. Secara umum dapat dikatakan bahwa kita tidak perlu menggunakan atau membuat interface lebih dari apa yang diperlukan, karena tidak ada keuntungan yang kita peroleh, malahan akan menjadikan implementasinya menjadi lebih sukar. Dengan demikian, diperlukan pengelompokan dalam menerapkan model yang diinginkan pengguna ke dalam sistem. Dan hal ini dapat diperoleh dengan menggunakan hierarki atau struktur tertentu. Yang keempat adalah kekuatan. Kekuatan didefinisikan sebagai jumlah kerja yang dapat dilakukan oleh sistem untuk setiap perintah yang diberikan oleh pengguna. Yang kelima ada konsistensi. Maksudnya, perintah harus mempunyai sintaksis yang terstandarisasi dan urutan parameter harus mempunyai tata letak yang konsisten.
Format pemasukan data harus kompatibel. Konsistensi di sini bukan berarti semua interface harus mempunyai tampilan yang sama. Yang keenam ada beban informasi. Agar penyampaian informasi itu dapat berdaya guna dan berhasil, beban informasi yang terkandung di dalam suatu ragam dialog harus disesuaikan dengan batasan pengguna. Karena apabila beban terlalu tinggi, pengguna akan merasa terbebani yang berakibat negatif dalam hal kemampuan pengolahan kognitif, dan tingkah laku pengguna akan merasa bahwa sistemnya seolah-olah menyembunyikan kinerja penggunanya. Yang ketujuh ada umpan balik atau feedback. Maksudnya, setiap aksi dari user harus menghasilkan suatu respon yang dapat diterima dengan baik oleh user. Program yang tidak memiliki feedback atau umpan balik yang baik akan membuat pengguna sering menunggu proses yang sedang berjalan, sementara pengguna tidak mengetahui proses saat itu, apakah sedang melakukan komputasi atau sedang mencetak, atau bahkan komputernya sedang macet atau hang karena suatu sebab. Yang kedelapan ada observabilitas. Sistem dikatakan mempunyai sifat observabilitas apabila sistem itu berfungsi secara benar dan nampak sederhana bagi pengguna, meskipun sesungguhnya pengolahan secara internalnya sangat rumit. Hal ini seringkali sukar diperoleh, khususnya ketika model sederhana dari aktivitas internal yang rumit perlu disajikan kepada pengguna. Yang ke-9 ada kontrolabilitas. Kontrolabilitas merupakan kebalikan dari observabilitas, dan hal ini berimplikasi bahwa sistem selalu berada di bawah kontrol pengguna. Agar kontrolabilitas ini tercapai, interface harus mempunyai sarana yang memungkinkan pengguna untuk dapat melakukan kendali. Yang ke-10 ada efisiensi. Efisiensi itu sangat penting karena berpengaruh pada waktu tanggap dan laju penampilan sistem. Yang ke-11 ada keseimbangan. Dalam merancang sistem, hendaknya mengetahui kemampuan antara manusia dan komputer. Strategi yang diambil dalam perancangan sistem manusia dan komputer harus dapat membagi-bagi pekerjaan antara manusia dan komputer seoptimal mungkin. Selanjutnya kita ke macam-macam ragam dialog. Nah, kita mulai dari yang pertama, yaitu dialog berbasis perintah tunggal, di mana perintah-perintah tunggal yang dapat dioperasikan biasa tergantung dari sistem komputer yang dipakai dan berada dalam domain yang disebut bahasa perintah. Dalam dialog berbasis perintah tunggal ini dibagi menjadi dua, yaitu internal common, yaitu tidak memerlukan berkas format.exe dan .com. Yang selanjutnya external common, yaitu yang memerlukan berkas format.exe dan .com. Nah, kalau dalam contoh ini menggunakan internal common. Nah, pada gambar ini kita memberikan perintah dir, yaitu menampilkan nama bekas yang terdapat pada hard disk. Nah, selanjutnya kita ke dialog berbasis bahasa pemrograman. Nah, dialog berbasis bahasa pemrograman merupakan ragam dialog yang memungkinkan pengguna untuk mengemas jumlah perintah ke dalam suatu berkas yang sering disebut batch file. Nah, selanjutnya kita ke sistem menu. Sistem menu sendiri adalah berfungsi untuk menampilkan sejumlah pilihan dalam jumlah yang terbatas. Nah, ada dua jenisnya, yaitu sistem menu datar, yang mana kemampuan dan fasilitas yang dimiliki oleh suatu program aplikasi akan dapatkan secara lengkap. Selanjutnya ada sistem menu tarik atau pull down, yang mana sistem menu yang pilihan-pilihannya dikelompokkan menurut kategori tertentu dan menurut cara tertentu, sehingga membentuk semacam hierarki pilihan. Selanjutnya ada sistem Windows atau sistem penjendelaan, yaitu sistem interface yang memungkinkan pengguna untuk menampilkan berbagai informasi, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama ke dalam bagian-bagian layar yang tidak saling mempengaruhi. Nah, jenis-jenis jendelanya ada jendela TTY, di mana ini jendela yang paling sederhana. Selanjutnya ada time multiplexed Windows, yang mana memungkinkan untuk scrollable Windows untuk menggeser. Yang selanjutnya ada space multiplexed Windows, yang mana layar lebar dibagi menjadi beberapa jendela yang ukuran bervariasi, contohnya Microsoft Windows XP. Selanjutnya ada jendela non homogen. Nah, seperti pada contoh ini adalah contoh dari jendela non homogen.
Selanjutnya ada manipulasi langsung. Manipulasi langsung adalah penyajian langsung aktivitas kepada pengguna atau user sehingga aktivitas akan dikerjakan oleh komputer ketika pengguna memberikan instruksi secara langsung pada layar komputer. Nah, contoh-contohnya ada simulator, sistem pembangkitan dan penyaluran listrik, dan lain-lain. Nah, kalau contoh simulator bisa kita lihat pada gambar ini adalah contoh dari simulasi mengemudi. Tampilan. Kita mulai dari pengertian interface. Antarmuka atau interface merupakan mekanisme komunikasi antara pengguna atau user dengan sistem. Interface dapat menerima informasi dari pengguna dan memberikan informasi kepada pengguna untuk membantu mengarahkan alur penelusuran masalah sampai ditemukan suatu solusi. Kriteria interface yang pertama itu mudah digunakan. Yang kedua interaktif, yang dimana user dan sistem saling melakukan aksi. Yang ketiga komunikatif, yang keempat tampilan menarik atau user friendly, yang kelima tidak membosankan. Selanjutnya definisi perancangan. Perancangan adalah suatu kreasi untuk mendapatkan suatu hasil akhir dengan mengambil suatu tindakan yang jelas. Perancangan juga merupakan proses menuangkan ide dan gagasan berdasarkan teori-teori dasar yang mendukung. Pengelompokan program aplikasi. Yang pertama special purpose software di mana program aplikasi untuk keperluan khusus dengan pengguna yang khusus pula. Yang kedua general purpose software, yaitu program aplikasi yang akan digunakan oleh banyak pengguna. Pendekatan yang digunakan dalam special purpose software. Yang pertama ada user centered design approach, di mana perancang dan user bersama-sama membuat tampilan interface. Yang kedua user design approach, di mana hanya user yang membuat tampilan interface. Nah, selanjutnya interface pengguna secara alami terbagi menjadi 4 komponen. Yang pertama ada model pengguna, yang kedua ada bahasa perintah, yang ketiga umpan balik, yang keempat penampilan informasi. Selanjutnya urutan perancangan. Yang pertama adalah pemilihan ragam dialog. Untuk tugas tertentu, pilih ragam dialog yang menurut perkiraan cocok untuk tugas tersebut. Pemilihan ragam dialog dipengaruhi oleh karakteristik populasi, tipe dialog yang diperlukan, dan kendala teknologi yang ada. Yang kedua, perancangan struktur dialog. Pengguna sebaiknya banyak dilipatkan sehingga pengguna langsung mendapat umpan balik atau feedback yang berupa diskusi formal maupun prototip dari dialog yang nantinya akan ia gunakan. Yang ketiga, perancangan format pesan. Pada tahap ini, tata letak dan keterangan tekstual secara terinci harus mendapatkan perhatian lebih. Yang keempat, perancangan penanganan kesalahan. Untuk menghindari kondisi abnormal termination atau eksekusi program berhenti karena adanya suatu kesalahan, maka bentuk-bentuk penanganan kesalahan perlu dilakukan. Yang pertama yaitu 1. Validasi pemasukan data. 2. Proteksi pengguna, yaitu di mana program memberi peringatan ketika pengguna melakukan suatu tindakan secara tidak sengaja. Yang ketiga, pemilihan dari kesalahan, tersedianya mekanisme untuk membatalkan tindakan yang baru saja dilakukan. Yang keempat adalah penampilan pesan kesalahan. Selanjutnya urutan perancangan dialog yang selanjutnya adalah perancangan struktur data, yaitu merupakan struktur internal yang digunakan untuk menyajikan dan mendukung fungsionalitas komponen-komponen antar interface yang diperlukan. Selanjutnya ke perancangan tampilan berbasis teks dan grafis. Perancangan tampilan berbasis teks ada 6 faktor yang harus dipertimbangkan. Yang pertama, urutan penyajian. Urutan penyajian harus disesuaikan dengan model pengguna yang telah disusun. Yang kedua ada kelonggaran. Penggunaan tab dan beberapa spasi meskipun kadang-kadang menghabiskan banyak tempat kosong, tapi akan memudahkan pencari suatu teks yang diinginkan. Yang ketiga ada pengelompokan. Data yang saling berkaitan sebaiknya dikelompokkan untuk mempermudah penstrukturan layar tampilan secara keseluruhan. Yang keempat ada relevansi, menampilkan hanya pesan-pesan yang relevan dengan topik yang sedang ditampilkan pada layar. Nah, selanjutnya ada konsisten. Pengguna sering dihadapkan pada sejumlah tampilan yang penuh dengan informasi. Dalam hal ini,
desainer atau perancang harus konsisten dalam menggunakan ruang tampilan yang tersedia. Selanjutnya ada kesederhanaan. Istilah ini menunjukkan kepada cara paling mudah untuk menyajikan informasi yang dapat dipahami oleh pengguna. Selanjutnya ke perancangan tampilan berbasis grafis. Dengan interface berbasis grafis, berbagai kemudahan dalam pengontrolan format tampilan dapat dikerjakan dengan lebih mudah, dan fleksibilitas tampilan dapat semakin dirasakan oleh perancang tampilan maupun penggunanya. Faktor yang perlu diperhatikan pada saat kita melakukan merancang interface berbasis grafis. Yang pertama, ilusi pada objek-objek yang dapat dimanipulasi. Perancangan interface berbasis grafis yang efektif harus melibatkan 3 komponen. Yang pertama, gunakan objek-objek yang bersesuaian dengan aplikasi yang akan dibuat. Yang kedua, penampilan objek-objek grafis harus dilakukan dengan keyakinan penuh. Yang ketiga, gunakan mekanisme yang konsisten untuk memanipulasi objek. Kemudian faktor selanjutnya yaitu urutan visual dan fokus pengguna. Untuk menarik perhatian, bisa dilakukan dengan membuat objek yang berkedip, menggunakan warna tertentu, atau menyajikan suatu animasi. Tetapi penggunaan rangsangan visual seperti ini tidak boleh berlebihan, karena akan membuat user bingung dan merasa tidak nyaman. Gunakan rangsangan visual tertentu untuk maksud yang tertentu juga. Faktor selanjutnya itu kosakata grafis yang konsisten dan sesuai. Penggunaan simbol-simbol objek atau icon memang tidak ada standarnya, tapi biasanya sesuai dengan kreativitas si perancangnya. Sebagai contoh, simbol save biasa digunakan untuk menyatakan aktivitas penyimpanan data. Faktor selanjutnya itu kesesuaian dengan media. Karakteristik khusus dan layar tampilan yang digunakan akan mempunyai pengaruh yang besar terhadap keindahan wajah interface yang akan ditampilkan. Dengan semakin canggihnya teknologi layar tampilan, kreativitas desainer dituntut untuk memenuhi permintaan pengguna akan aspek kenyamanan dan keramahan interface. Selanjutnya itu waktu tanggap. Yang diinginkan user adalah waktu tanggap yang singkat-singkatnya. Waktu tanggap yang lama yang lebih dari 14 detik akan menyebabkan perhatian pengguna terpecah ke aktivitas lain. Selanjutnya, penanganan kesalahan. Yang pertama itu biasanya ada kesalahan pada implementasi program. Biasanya kesalahan karena sintaks yang secara langsung dideteksi oleh compiler sehingga menyebabkan error. Selanjutnya, kesalahan logika ketika program sedang dijalankan atau runtime error atau bisa juga fatal error. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melinda Rismata Putri. Saya dari kelas 4D SI. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek ergonomi. Kita bahas pengertiannya dulu. Secara harfiah, aspek ergonomi adalah suatu bidang ilmu yang membahas tentang hubungan antara manusia dengan pekerjaannya untuk meningkatkan atau mengoptimalkan sistem agar sesuai dengan kebutuhan, kelemahan, dan keterampilan manusia. Selanjutnya ada tujuan dari penerapan aspek ergonomi. Yang pertama, untuk meningkatkan kesejahteraan fisik dan mental melalui upaya pencegahan cedera dan penyakit akibat kerja. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan sosial melalui peningkatan kualitas kontak sosial, mengelola dan mengkoordinir kerja secara tepat guna, dan juga menciptakan keseimbangan rasional antara berbagai aspek, yaitu aspek teknis, ekonomis, antropologis, dan budaya. Selanjutnya ada keuntungan dari penerapan ergonomi bagi pekerja. Yang pertama, lebih baik dalam melaksanakan tugasnya. Yang kedua, lebih sehat. Yang ketiga, lebih produktif. Dan yang keempat, meningkatkan kepuasan kerja. Nah, dalam aspek ergonomi, dia mengandung 2 prinsip. Yang pertama ada prinsip fisikal, dan yang kedua ada prinsip kognitif. Prinsip fisikal ini prinsip yang berkaitan tentang keadaan atau kondisi kerja yang dapat mendukung jasmani pekerja. Nah, apa aja prinsip fisikal itu?
Nah, prinsip fisikal itu menjadikan segala sesuatu untuk mudah dijangkau, bekerja dengan postur yang sesuai, dan juga memberikan jarak antara ruang dan akses, mengurangi pengeluaran tenaga yang berlebihan, pencahayaan yang tepat, temperatur yang tepat, dan menahan getaran. Lalu ada prinsip kognitif. Prinsip kognitif ini yang bertujuan untuk memberikan petunjuk atau arahan dalam bekerja. Nah, dari prinsip kognitif itu ada beberapa hal yang tercakup. Yang pertama adanya standarisasi, lalu membuat pola atau patterns yang menghubungkan aksi dengan persepsi, lalu mempermudah pemaparan suatu informasi dan menyajikan informasi pada level yang tepat secara detail. Lalu selanjutnya ada aspek yang terkandung dalam ergonomi. Ada aspek stasiun kerja. Dalam stasiun kerja itu mencakup lingkungan kerja, durasi kerja, dan tipe pekerjaannya. Lalu ada juga aspek kesehatan, itu mencakup tentang beban-beban yang diterima oleh para pekerja, entah itu beban visual, beban otot, beban postur tubuh, dan beban tekanan mental. Lalu ada aspek antropometri. Antropometri ini berhubungan dengan pengukuran tubuh manusia, misalnya tinggi badan. Lalu ada suhu dan kelembapan udara. Suhu dan kelembapan udara ini merupakan faktor yang penting karena jika suhu udara atau kelembapannya tidak pas, maka para pekerja tidak akan berkonsentrasi dalam pekerjaannya. Lalu ada pencahayaan. Pencahayaan ini harus diatur sedemikian rupa supaya seimbang, tidak terlalu gelap ataupun tidak terlalu terang. Lalu ada suara. Suara yang ada dalam lingkungan kerja harus tetap dan tidak berlebihan dan dapat membuat suasana yang nyaman. Jika suara terlalu berlebihan, itu dapat menyebabkan kebisingan yang mengurangi konsentrasi kerja, bahkan dapat menyebabkan stres. Lalu kebiasaan dalam bekerja. Kebiasaan dalam bekerja ini haruslah diterapkan agar para pekerja nyaman dalam menjalankan pekerjaannya. Yang pertama, ada beberapa hal nih yang harus kita pahami. Yang pertama ada bekerja dalam keadaan sesantai mungkin dan dalam posisi yang benar. Yang kedua, hindari posisi yang dapat menyebabkan ketidaknyamanan bahkan cedera otot. Yang ketiga, mengubah posisi duduk secara berkala untuk mencegah kelelahan. Dan yang keempat, berdiri dan mengambil beberapa menit untuk mengendorkan ketegangan otot. Yang kelima, mengusahakan untuk tidak mengetik dalam jangka waktu yang lama yang memberikan tekanan fisik yang berat. Nah, selanjutnya ada penerapan aspek ergonomi. Nah, berhubungan dengan posisi kerja, proses kerja, tempat dan tata letak kerja, dan mengangkat beban. Semua proses itu haruslah seimbang dan harus sesuai dengan aturan-aturan yang ada agar tidak menyebabkan cedera atau sakit pada para pekerja. Sekian penjelasan dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Febrialdi Pane. Saya dari kelas IMK SI 4D. Pada bagian kali ini, saya ingin menjelaskan materi tentang piranti interaktif. Ingin tahu lebih dalam? Langsung saja kita lanjut ke halaman berikut. Ya, pertama-tama, apa sih itu piranti interaktif? Di dalam konteks manusia dan komputer, sebuah piranti memungkinkan suatu komunikasi antara manusia dan komputer dengan melalui beberapa saluran komunikasi di antaranya. Nah, maksud di sini adalah memungkinkan suatu komunikasi antara manusia dan komputer adalah maksudnya ini kita berkomunikasi dengan cara melalui sarana input atau output dalam suatu komputer. Seperti contohnya ada di halaman selanjutnya. Ya, contohnya seperti piranti input dan piranti output. Piranti input kita bisa lihat misalnya keyboard yang biasa kita gunakan untuk ketik, mouse biasa untuk menjalankan kursor, dan lain-lain sebagainya. Mikrofon juga termasuk piranti input. Dan piranti output misalnya seperti monitor yang menampilkan kita layar seperti yang Anda lihat pada saat ini, dan juga speaker untuk mengeluarkan suara, dan lain-lain sebagainya. Ya, kita lanjut. Paduan memilih piranti. Yang pertama itu pertimbangkan karakter
karakteristik dari user sekarang dan masa yang akan datang. Yang kedua, cocokkan karakteristik piranti masukan terhadap persyaratan yang diminta. Yang ketiga, optimumkan sifat-sifat piranti yang mudah dimodifikasi. Selanjutnya, yang keempat, pertimbangkan penelitian sebelumnya dan unjuk kerja user. Yang terakhir, ujilah piranti masukan di dalam lingkungan kerja. Apakah piranti tersebut memungkinkan untuk dipakai? Jika tidak dan sia-sia, mending tidak usah dipakai. Ya lanjut, selanjutnya ada piranti input yang bernama keyboard yang biasa sering kita gunakan untuk mengetik. Keyboard akan optimal bila mana tata letak kunci-kuncinya sedemikian rupa sehingga menyebabkan pergantian jari yang menekan tombol akan menghasilkan kecepatan yang maksimal, namun dengan ketegangan otot yang minimal. Secara ergonomi, keyboard telah dirancang untuk mengurangi ketegangan otot jari. Ya, kita lihat pada saat ini banyak keyboard seperti Apple MacBook itu udah sangat empuk banget untuk diketik dan memudahkan jari kita untuk mengetik dan sehingga tidak pegal begitu. Jadi di sini ada beberapa jenis keyboard, kalian bisa lihat sendiri. Yang pertama ada keyboard QWERTY, ada keyboard Dvorak, ada keyboard Solemak, ada keyboard alfabetik, ada keyboard chord. Nah, biasa yang kita gunakan sehari-hari adalah keyboard QWERTY karena keyboard yang paling familiar begitu ya. Kita langsung saja. Ya, selanjutnya di sini ada piranti input yang dinamakan piranti penunjuk. Piranti penunjuk atau biasa disebut juga point and click device digunakan untuk melakukan beberapa fungsi navigasi seperti memutar objek, menggambar garis, menentukan nilai atau besaran, atau untuk menunjukkan posisi awal dari pemasukan teks dan lainnya. Beberapa jenis piranti penunjuk yaitu yang pertama ada mouse. Ya, kita tahu biasanya ini kita sering menggerakkan user pakai mouse, sering menggerakkan tombol kursor pakai mouse, mengetik juga pakai mouse, untuk refresh juga pakai mouse. Jadi di sini juga terdapat trackball, ada trackpoint. Trackpoint biasanya terdapat pada laptop zaman dahulu ya yang pakai buletan kecil itu tuh. Sekarang namanya udah trackpad cuy. Jadi ada juga joystick. Joystick itu digunakan untuk bermain game ya. Dan juga ada like pen biasanya digunakan di Apple iPad, Apple iPad Air dan lain-lainnya, Apple iPad Pro atau Samsung Galaxy Note dia juga memakai like pen. Kita langsung saja lanjut. Ya, selanjutnya ada piranti touchscreen. Dapat digolongkan dalam panel sensitif sentuhan. Cara kerjanya adalah dengan menginterupsi matriks berkas cahaya atau dengan mendeteksi adanya perubahan kapasitansi atau bahkan pantulan ultrasonik. Jadi ini seperti handphone yang kita gunakan saat ini ya, maupun Android atau iOS, kan itu sudah menggunakan panel yang namanya touchscreen. Sifat touchscreen ada 5. Yang pertama, mengizinkan koordinasi mata dan tangan secara alamiah. Yang kedua, membutuhkan sedikit atau tanpa tambahan ruang kerja. Yang ketiga, dapat menyebabkan kelelahan lengan dengan beban pemakaian ekstensif. Yang keempat, dapat mengaburkan layar. Yang kelima, cocok ditempatkan dalam lingkungan yang tidak ramah, misalnya mesin pabrik, kabin pesawat, dan lain-lain. Yang selanjutnya ada piranti keluaran atau seperti layar tampilan. Layar tampilan merupakan piranti yang dipastikan selalu ada pada sebuah sistem komputer. Karena lewat layar tampilan inilah pengguna dapat melihat apa yang diketik dan diinformasikan yang diberikan oleh komputer sebagai hasil dari suatu proses komputasi. Ya, tentunya pastinya saja jika tidak ada layar ya kita tidak bisa melihat, seperti itu ya. Prinsip dasar dari cara kerja layar tampilan yaitu aliran elektron dilepaskan oleh penembak elektron atau elektron gun. Kemudian difokuskan dan dibelokkan oleh medan listrik pada layar yang berlapiskan fosfor. Ketika elektron mengenai layar yang berlapiskan fosfor, maka akan muncul pendaran pada titik kontak antara elektron dengan lapisan fosfor. Pada dasarnya semua layar tampilan memiliki 3 komponen, yaitu pengingat digital atau frame buffer, ada layar penampil atau biasa disebut monitor, ada juga pengendali tampilan atau display controller. Ya, di sini ada jenis-jenis monitor. Ada yang pertama ada CRT atau cathode ray tube yang biasanya kita gunakan monitor zaman dahulu atau biasa kita sebut sebagai monitor tabung ya. Yang selanjutnya ada LCD atau liquid crystal display. Ada selanjutnya ada TFT LCD dan sebenarnya ada satu lagi yaitu LED. Jadi LED itu sebenarnya pengembangan dari LCD, hanya cuma memiliki refresh rate yang lebih besar biasanya
dan memiliki bingkai yang lebih tipis. Ya, mari kita lanjut ke halaman selanjutnya. Ya, di sini ada piranti pengeluaran, yaitu piranti output berarti termasuknya. Ada alat pencetak. Istilah ini umum digunakan untuk pencetak karakter atau gambar ke suatu media seperti kertas. Ya, kita lihat secara bersama-sama di layar monitor yang kalian lihat saat ini. Contoh pertama ada dot matrix printer, yaitu printer yang masih zaman dahulu ya, masih tok 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 yang begitu ya. Yang kedua ada thermal printer yang digunakan biasa buat ngambil karcis parkir atau karcis Bondstruk dari Indomaret atau Alfamaret. Yang ketiga ada laser printer, adalah laser printer yang printer sebelum ada scan-nya. Jadi ini udah termasuk ke zaman sekarang nih, laser printer masih bisa digunakan. Yang keempat ada inkjet printer, yaitu printer yang saat ini saya pribadi sendiri juga gunakan, yaitu bisa scanning, bisa melakukan scan foto dan lain sebagainya. Yang terakhir ada printer plotter, yaitu biasa digunakan untuk poster, kampanye dan lain-lain. Ya, di sini ada piranti interaktif. Yang pengaruh buruk piranti interaktif itu sih apa sih sebenarnya? Piranti buruk interaktif itu pengaruhnya gak mungkin dong selalu positif, kan pasti ada pengaruh buruknya. Nah, dengan adanya piranti interaktif akan membantu rutinitas bekerja bagi pengguna komputer menjadi lebih efisien tentunya. Lebih cepat dalam menggunakan waktu maupun kinerja manusia ya tentunya, seperti kita dalam kantor biasanya kita menulis database dan sekarang database-nya bisa kita ketik, jika hilang dan bisa di backup lagi seperti itu. Jika kita menulis database secara menulis, jika kertasnya kerendam banjir, hilang, ya itu database nasabah bisa hilang seperti contoh di bank. Makanya pada bank itu menggunakan database sistem komputer dan sering-sering di backup agar jika hilang masih kita bisa membackup data yang lama dan bisa muncul kembali data yang lama. Jika kita memakai kertas atau tulis tangan, kalau kertasnya hilang, sobek atau kebakar, ya udah, nah wassalam, database-nya hilang kan begitu. Namun kita perlu waspada terhadap dampak buruk piranti interaktif yang mempengaruhi bentuk kerja manusia itu sendiri. Piranti interaktif mempermudah kerja manusia namun juga mengurangi produktivitas kerja manusia, menginginkan kemudahan di setiap kondisi. Selain itu, piranti interaktif juga harus ditempatkan pada posisi yang nyaman sehingga dapat memberikan kenyamanan terhadap faktor kerja ya, seperti di ruangan AC yang saat ini ada di kamar saya ya. Saya sangat nyaman sekali jika mengerjakan tugas begitu. Jika diletakkan di kondisi mungkin di luar rumah, wah, mungkin terkena cahaya matahari, saya tidak nyaman dan komputer juga bisa panas, meledak atau bahkan konslet ya karena terlalu panas begitu. Ya, mungkin sekian saja presentasi yang dapat saya sampaikan kepada kalian tentang piranti interaktif. Mohon maaf ngomongnya agak terbelit-belit nih. Jadi ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sebelumnya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Kortoni Nur Ardi akan mempresentasikan tentang materi desain input. Berikut pembahasannya. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas tentang desain input. Terdapat 3 poin utama yang akan kita bahas, yaitu yang pertama, konsep dan petunjuk desain input. Kemudian yang kedua, control graphical user interface untuk desain input. Dan yang ketiga merupakan proses desain input itu sendiri. Oke, yang pertama konsep desain input. Kita akan mulai dari apa input itu sendiri. Input merupakan awal mula dari sebuah informasi. Input ini merupakan data atau bahan mentah yang terjadi dalam proses transaksi di dalam suatu organisasi. Dan nantinya data ini akan dimasukkan ke dalam komputer untuk diproses. Kemudian, apa desain input itu? Nah, tadi kita sudah membahas input. Kemudian desain input. Desain input ini digunakan untuk merancang tampilan layar komputer yang menggambarkan bagaimana bentuk pemasukan data. Ini diperlukan untuk mempermudahkan memasukkan data maupun membaca datanya. Jadi untuk mempermudah dalam memasukkan data, kita perlu merancang suatu tampilan agar mudah dipahami oleh si pengguna dalam menginput data tersebut. Nah, dari mana sumber input-input tersebut? Yaitu dari alat-alat input yang sudah ada sekarang ini.
Nah, dalam alat-alat input ini terbagi dalam dua kelompok, yaitu pertama alat input langsung dan alat input tidak langsung. Di dalam alat input langsung terdapat keyboard, mouse, touchscreen, dan sebagainya. Kenapa alat-alat ini disebut alat input langsung? Karena merupakan alat input yang langsung dihubungkan ke dalam CPU. Artinya ketika mengalami proses penginputan, dia akan langsung terhubung ke CPU untuk diproses. Nah, sedangkan di kelompok selanjutnya yaitu alat input tidak langsung, yaitu alat input yang tidak secara langsung berhubungan dengan CPU. Karena ketika dia diinput, dia akan disimpan terlebih dahulu di dalam media tertentu. Kemudian pada saatnya nanti akan diproses ke dalam CPU juga, tapi tidak secara langsung dari habis dari proses input itu. Nah, contoh dari alat input yang tidak langsung ada key to card atau kartu plong, ada key to tape, dan ada key to disk atau bisa seperti floppy disk, flash disk, dan lain-lain. Dalam input proses ada beberapa karakteristik. Yang pertama itu data capture, data entry, dan data processing. Data capture itu yaitu memproses dan mengumpulkan data, dan yang menghasilkan source dokumen. Source dokumen adalah form yang dipakai untuk mencatat transaksi bisnis yang menunjukkan jenis transaksinya. Kemudian data entry, yaitu proses memindahkan data dari source dokumen dalam format yang dapat dibaca komputer. Dan yang terakhir, data processing, yaitu semua proses yang terjadi setelah data diinput. Nah, di dalam data processing tadi, ada 3 bentuk proses yang akan terjadi. Misalnya, batch processing, data tidak diproses secara langsung ketika datang, tapi dikumpulkan dulu dalam satu batch baru diproses. Yang kedua, online processing, yaitu ketika data diinput, maka akan langsung dilakukan pemrosesan. Yang ketiga, remote batch, kombinasi batch dan online. Data dimasukkan secara online atau offline, kemudian dikumpulkan dalam batch sebelum akhirnya diproses. Oke, setelah itu, ini poin kedua, yaitu petunjuk desain input. Dalam desain input, kita harus mengcapture hanya data variable, bukan data yang dapat di lookup. Jangan mengcapture data yang dapat dihitung melalui kalkulasi komputer, dan gunakan kode untuk atribut yang tepat. Kemudian petunjuk desain form. Cantumkanlah perintah untuk melengkapi form, minimalkan jumlah tulis tangan. Kemudian data yang akan dimasukkan harus diurutkan top to bottom dan left to right. Jadi form input yang akan kita bentuk nanti disarankan untuk diurutkan berdasarkan datanya dari top to bottom dan dari atas ke bawah, dan dari kiri ke kanan. Misalnya kita punya data nama yang dipecah jadi nama depan, nama tengah, dan nama belakang. Nah, kita harus mengurutkan data tersebut, yaitu dengan misalnya yang pertama di sisi kiri atas ada nama awal, kemudian di sampingnya, di kanannya, kemudian ada nama tengah, dan di sampingnya lagi di kanannya ada nama belakang. Jangan nama di samping kiri nama awal, kemudian di kanannya nama belakang, dan untuk nama tengah kita memposisikannya di bawah nama awal. Itu akan cukup membingungkan bagi user. Kemudian jika memungkinkan, gunakan desain berdasarkan metafora atau istilah yang umum. Jadi dalam kita mendesain, sebisa mungkin kita membuat tampilan yang familiar dengan kehidupan sehari-hari dari si user. Oke, poin ini itu poin selanjutnya, yaitu control graphical user interface. Graphical user interface yaitu suatu metode untuk antarmuka komputer berbasis grafis. Nah, ini digunakan dalam pembuatan program aplikasi dengan mempertimbangkan dua aspek, yaitu keindahan dan kemudahan penggunaan. Nah, di GUI sendiri terdapat beberapa komponen umum untuk desain input, seperti text box, radio button, drop down list, dan button. Dan masih banyak lagi sebenarnya.
Di sini dari masing-masing komponen itu sendiri terdapat keunggulannya masing-masing, seperti misalnya textbox cocok untuk memasukkan nilai yang tak dibatasi. Jadi misalnya kita ingin si user menginput data yang terserah apa yang user mau input, mau itu bentuknya angka ataupun karakter, dan dia bisa memasukkan input apa saja. Sedangkan untuk radio button cocok untuk memasukkan data dengan pilihan yang dibatasi. Jadi kita sudah menyediakan pilihan-pilihan tertentu untuk jadikan input, dan user tidak bisa menginput yang di luar yang sudah kita sediakan. Kemudian ada drop-down list, cocok untuk khusus di mana banyak pilihan nilai. Nah, seperti drop-down list control pada kalender ini. Kemudian ada button untuk memungkinkan pilihan bagi user dan sekaligus sebagai navigasi. Nah, di dalam kontrol GUI sendiri kita bisa melakukan kontrol internal untuk desain input dengan cara jumlah input harus dimonitor, jangan sampai ada yang terlewat. Untuk batch processing, yaitu proses yang dikumpulkan terlebih dahulu, itu menggunakan split batch control. Kemudian setiap source dokumen harus dipasangkan dengan baris detail laporan historis yang menyatakan bahwa dokumen tersebut sudah diproses. Kemudian untuk sistem online catat setiap transaksi pada file audit terpisah. Nah, kemudian pastikan bahwa data yang diinput itu valid, yaitu dengan pertama mengecek eksistensinya, seluruh field input telah dimasukkan, tidak ada field yang masih kosong. Kemudian tipe data, memastikan data sebagai input sudah benar. Jika kita mengaturnya sebagai input yang hanya bisa masukkan integer, maka kita harus memastikan bahwa input itu yang dimasukkan hanyalah integer. Kemudian ada domain, memenuhi range nilai yang ditentukan. Nilai-nilai kombinasi hubungan antar dua field yang sudah benar, misalnya password dan confirmation password. Kita pastikan antara kedua field tersebut isinya sudah sesuai. Nah, self-checking digit, angka yang ditambahkan dan dihitung dengan rumus tertentu untuk meyakinkan primary key benar. Format, persyaratan pemformatan sudah benar. Itu kemudian yang terakhir, proses desain input. Dalam proses desain input, pertama-tama kita harus tentukan input dan review kembali persyaratan sistem. Jadi kita melihat lagi apa kebutuhan yang akan dibutuhkan oleh si user, kemudian memilih kontrol graphical user face yang sesuai. Terus yang ketiga, merancang, validasi, dan tes input. Gunakan layout tools, contohnya hand sketch, spacing chart, dan case tools. Untuk prototyping tools, gunakan spreadsheet, PCBDMS, dan 4GL. Dan yang terakhir, buatkan rancangan source dokumen. Nah, tools prototype yang lebih lama ada seperti record layout chart, display layout chart. Dan tool prototype yang lebih baru ada Microsoft Access, Case Tools, Visual Basic, Excel, dan Visio. Ada juga yang lebih baru lagi mungkin seperti Figma dan Adobe XD. Oke, sekian. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 4, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.